Baik teman-teman semua, kita langsung aja. Mohon maaf sebelumnya karena tadi ada sedikit masalah. Dan kita langsung masuk ke acara kita aja, yaitu kata sambutan sekaligus pembuka acara oleh Andrian sebagai Ketua Gemas Provinsi Kepulauan Riau. Kepada Andrian, saya persilahkan. Baik, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam generasi emas, salam sehat untuk kita semua. Bersyukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di sharing session bersama Gemas Kepulauan Riau. Baiklah, pada kesempatan ini saya tidak akan memperpanjang bicara karena tadi udah lama ya menunggu. Mohon maaf teman-teman dikarenakan ada kendala tadi. Oke, baiklah selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah berkenan untuk berpartisipasi bersama kami di acara ini, dan saya sangat mengapresiasi semangat teman-teman yang yang udah ready, yang udah stay dari awal-awal tadi. Dan saya terima kasih banyak kepada seluruh panitia pengurus Generasi Emas Indonesia Provinsi Kepulauan Riau yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Dengan ini saya membuka acara sharing session batch pertama oleh Gemas Kepulauan Riau. Dengan bismillahirrahmanirrahim saya buka acara ini. Boleh aplausnya direction. Oke, baik, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Andrian selaku Ketua Gemas Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kita berikutnya, yaitu pembacaan doa oleh Bang Iswandi. Kepada Bang Iswandi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين حمدا ناعمين، حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية سلامة في الدنيا إلى الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل وأولدنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الذكر وأهل الصلاة وأهل الجنة، ولا تجعل وإيهم من أهل الشر والطير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bang Iswandi yang telah membacakan doa. Dan selanjutnya kita ke sesi games teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi, di sini kami panitia dari Dimas membuat games untuk teman-teman semua, supaya teman-teman lebih semangat lagi sebelum nanti ke penyampaian materi. Nah, untuk itu sebelum ke games, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon maaf, tadi saya lupa memperkenalkan. Nama saya Junita Veronica Tobi, dan saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ekonomi dan jurusan Akuntansi. Nah, selamat datangnya teman-teman semua. Nah, kita langsung aja mulai games kita. Jadi di sini nantinya saya akan kasih gambar tentang gambar-gambar pahlawan. Jadi nanti teman-teman bisa sebutkan ketika gambarnya muncul, teman-teman bisa sebutkan siapa tokoh tersebut dan jelaskan profil beliau, biografi singkatnya saja ya. Silakan operator ditampilkan. Baik, teman-teman, sambil menunggu operator untuk share screen, boleh dong teman-teman tulis di kolom chat, teman-teman dari universitas mana aja, asalnya dari mana aja, pasti ini umum kan, dari berbagai daerah. Coba teman-teman bisa tulis di kolom chat dari mana aja, teman-teman. Kecil, mau. Oke, baik, ini udah muncul. Oke, kita mulai ya. Ini ada gambar, silakan teman-teman bisa raise hand ya. Atau langsung aja di kolom chat. Nah, pasti nggak asing lagi dengan gambar ini. Coba teman-teman tebak ini siapa beliau sebenarnya. Ada yang udah raise hand tuh, Kak. Oh, siapa? Kak Fitra. Coba Fitra, sebutin biografi singkatnya aja. Siapa beliau? Kak Fitra. Silakan on mic, Kak. Kemana ya? Mic-nya Kak, Bang Fitra. Tes 1, 2, 3 tes. Bisa kedengaran suara saya, Kak? Siap, bisa. Bisa. Oke, jadi yang ada di gambar itu beliau adalah Bung Hatta, yang atau lebih dikenal dengan sebagai Muhammad Hatta. Beliau adalah seorang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Bangsa Indonesia dan juga sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Baik, bener banget. Kita kasih aplaus dulu dong untuk teman kita yang satu ini. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Fitra ya? Oke, kita ke gambar berikutnya. Silakan operator.
gambar yang kedua. Nah, ini ada yang gambar kedua, teman-teman. Silakan raise hand atau langsung on mic aja boleh. Siapa beliau? Dan sebutkan biografi singkat tentang beliau. Ayo. Gimana ya, teman-teman? Atau kita sebutin aja Kak, itunya, ciri-cirinya. Kita kasih clue saja. Kasih clue-nya ya. Oke. Beliau ini adalah salah satu pahlawan yang berasal dari Papua yang berjuang mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, beliau ini juga menjadi envoy Republik serta terus memantau resistance movement di Papua agar Belanda bisa keluar Indonesia. Nah, beliau juga termasuk dalam gambar di uang rupiah. Nah, siapa beliau? Ayo teman-teman, tadi aku sudah kasih clue-nya. Silakan teman-teman. Itu Kak Ferry, udah resen. Kak Siapa? Ferry yang pertama Kak. Kak Cherry. Oke, Cherry silahkan sebutkan. Cherry, silahkan on mic. Oke Kak, sebelumnya bukan Cherry Kak, Ferry Kak. Siapa? Ferry. Oh, Ferry. Maaf ya, maaf. Ya nggak apa-apa, santai. Beliau merupakan pahlawan dari Papua ya Kak ya, dan bernama Frans Kaiseipo. Ya, benar banget. Mantap. Terima kasih, Ferry. Kita kasih hapus dulu dong untuk Ferry. Oke, selanjutnya gambar berikutnya. Operator. Nah, baik, siapakah beliau ini? Silakan teman-teman jawab. Silakan raise hand ya. Langsung. Resen yuk, resen yuk. Yang udah resen tadi tolong di lower hand dong. Ayo, siapa? Oke, Kak Astuti nih, Kak. Oke, Kak Astuti, silakan Kak Astuti. Buka on mic-nya. Siapa beliau dan jelaskan biografi singkat tentang beliau. Baik, terima kasih Kak. Nah, beliau ini adalah Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini. Nah, beliau ini adalah pahlawan wanita dari Jawa. Nah, Kartini ini dikenal dengan pelopor kebangkitan perempuan dan memiliki buku atau semboyan tuh habis gelap terbitlah terang. Oke, Kak. Benar sekali. Kita kasih aplaus. Jadi R.A. Kartini juga dikenal beliau sebagai emansipasi wanita ya. Nah, selanjutnya untuk gambar berikutnya. Gambar keempat, operator. Nah, berikutnya siapa nih? Ayo teman-teman. Raise hand. Atau bisa cepat kita ambil. Ayo guys. Pasti pada tahu ini siapa. Ayo, silahkan. Atau kasih clue-nya ya. Ada yang jawab Muhammad Yamin. Bukan. Aku kasih clue-nya ya. Beliau adalah pahlawan yang sangat berjasa karena telah menuliskan naskah proklamasi. Nah, pada zaman pemerintahan Soekarno, beliau tidak sama sekali Soekarno. Kak Rohani ini udah. Siapa? Ayo Kak Rohani ini udah raise hand. Oh ya, silakan Kak Rohani. Boleh open mic dan open cam-nya, Kak. Halo, selamat siang, Kak. Halo. Jadi dengan siapa di mana? Dengan saya Rani Simanjuntak dari Batam, dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi Bapak tersebut merupakan Bapak Sayuti Melik, yang dimana Bapak tersebut berjasa sebagai pengetik dari proklamator Indonesia. Benar banget Kak Rohani. Masih ada? Sudah itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Rohani. Kasih aplaus.
Nih, Pinter-pinter ya Kak ya. hebat-hebat memang. Selanjutnya, gambar yang kelima. Oke, teman-teman bisa raise hand atau silakan on mic ya. Siapa beliau? Dan sebutkan biografi singkat tentang beliau. Ayo teman-teman, pasti dulu sering belajar kan di PPKN, pasti ada nih Ayo guys. pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jangan nyontek Google ya guys. Udah lupa ya. Ayo. Oh, minta clue-nya. Oke, aku sebutin clue-nya ya. Beliau ini merupakan salah satu tokoh penting di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bersama Sukarni, Wikana, dan pemuda lainnya dari Menteng 31. Oke, Nah, Kak. ini Soekarno Udah, dan... Kak Puja ini udah Kak. Gimana? Kak. Cukup Kak. Udah ada yang Cukup. resen. Udah ada yang resen. Silakan sebutkan namanya ya. Siapa tadi yang raise hand? Udah. Khairul Saleh, Kak. Iya. Iya. Namanya? Iya, Kak. Ya benar Pak. Bener ya Kak? Khairul Saleh ya Kak? Iya, namanya Khairul Saleh. Kalau itunya nggak tahu. Nama kamunya maksudnya. Nama Puja, Kak. Puja. Siapa? Puja. Oke, Puja. Bisa dijelaskan biografi singkatnya tentang beliau? Puja? Oke, baiklah, langsung saja ya. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh yang menculik Soekarno dan Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok. Dan mereka menuntut agar kedua tokoh ini segera membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, next question, gambar berikutnya. Oh ya, sebelumnya kita hanya ada 5 gambar. Dan kali ini kita rebutan, dan nanti teman-teman yang salah satunya akan mendapatkan apresiasi dari kami sebagai panitia atas games hari ini. Jadi untuk Fitria, Ferry, Astuti, Rohani, dan Puja, di sini kami akan kasih satu gambar lagi untuk kalian, dan siapa tercepat silahkan menjawab, dan nanti kami akan pilih dan kasih apresiasi untuk teman-teman yang bisa menjawab games pada hari ini. Oke. Operator, tolong gambar selanjutnya. Baik, ini pasti sering banget muncul. Siapakah beliau? Ayo kakak tadi yang tadi aku sebutin bisa dijawab. Raise hand boleh atau on mic langsung boleh. Sebutkan namanya ya. Ulang Kak, ulang. Semuanya di lower hand dulu ya. Kak Puja, Kak Astuti. Oke, lanjut Kak. Rebut. Oke, udah ada Kak Astuti, Kak. Oke, Kak Astuti. Ya, sebutkan nama beliau dan jelaskan biografi singkat tentang beliau. Silakan on mic, Kak Astuti. Oke, baik Kak, saya akan menjawab. Nah, ini adalah salah satu pahlawan kita yang dalam bidang pendidikan ya, namanya adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita yang sering kita peringati di hari-hari besar, yaitu tanggal 2 Mei gitu Kak. Nah, itu aja. Oke, terima kasih Kak Astuti. Benar ya, jadi ini adalah salah satu pahlawan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal dengan Bapak Pendidikan ya. Oke, itu saja. Terima kasih untuk teman-teman semua. Untuk itu kita kasih applause dulu dong untuk teman-teman yang udah
Kak Astuti boleh kirim nama lengkapnya nggak ke panitia? Kirim via Japri aja ya, Kak. Oke, baik teman-teman, mohon maaf sebelumnya tadi jaringannya tiba-tiba hilang. Oke, kita kasih aplaus dulu dong untuk teman-teman kita yang sudah menjawab games pada hari ini. Terima kasih semuanya atas antusiasnya. Kalian keren-keren banget dan hebat-hebat banget pada siang hari ini. Dan tiba saatnya kita mulai sesi kita berikutnya yang ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh Kak Sarah dan Kak Ruth. Saya persilakan kepada Kak Sarah dan Kak Ruth untuk menyampaikan materi webinar kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Kak Junita atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya perkenalkan ya teman-teman, nama saya Maisara Salsabila Fitriana. Saya dari mahasiswa UNKRA, Prodi Akuntansi Angkatan 19. Mungkin di sini saya lihat banyak yang umrah ya. Mungkin banyak juga yang akuntansi nih. Nah, kita kan lagi mau seminar ataupun sharing. Kita sharingnya yang nggak formal kok. Kita santai aja ya. Nah, kita mau sharing tentang keorganisasian. Nah, teman-teman harus tahu nih sebelumnya, organisasi itu pastinya tidak luput dari mahasiswa itu sendiri ataupun dari kita itu sendiri. Nah, kalian harus tahu juga nih apa sih Halo, suara saya nggak dengar ya? Maaf, Sarah, itu volumenya kurang kencang kayaknya. Kedengeran suara Ujang nggak sih? Suaranya kurang kencang, Sar. Bisa dibesarin lagi nggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana? Udah agak mendingan nggak? Udah lumayan. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi karena kita sedang membicarakan tentang organisasi, nah kita harus tahu dulu, kan di sini subjek dari organisasi itu siapa? Kita, mahasiswa itu sendiri. Nah, definisi mahasiswa itu apa sih? Jadi perlu kita ketahui, secara singkat, definisi dari mahasiswa itu adalah mandiri dan tanggung jawab. Kenapa mandiri dan tanggung jawab merupakan definisi dari mahasiswa? Karena usia mahasiswa sudah cukup untuk memiliki inisiatif yang tinggi dan mempunyai mandiri untuk belajar lebih baik lagi, baik dari akademik maupun non-akademik. Nah, di sini mahasiswa itu juga dituntut untuk berinisiatif memiliki kesadaran. Kesadaran seperti apa sih, Kak? Oke, kesadarannya itu ada 3 ya. Jadi ada kesadaran berbuat baik, terus ada kesadaran berprestasi, dan kesadaran memperbaiki kondisi bangsa dan negara. Oke, selanjutnya apa? Kita harus tahu lagi definisi organisasi itu seperti apa. Nah, secara singkat, definisi organisasi itu merupakan tempat atau wadah perkumpulan orang yang memiliki tujuan yang telah ditetapkan untuk melakukan kerjasama dalam hubungan yang formal. Nah, selanjutnya, pasti organisasi mempunyai manfaat ya. Sudah pasti. Banyak banget manfaat dari organisasi seperti bisa bertukar pikiran, dan lain sebagainya. Menjadi leadership itu juga salah satu manfaat dari organisasi. Nah, yang paling penting di organisasi itu apa? Kita bisa memperluas relasi. Kita akan banyak banget relasi yang kita temui di sana. Nah, kebetulan dari relasi itu, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa yang ada di
umrah, salah satu beasiswa di umrah. Nah, rekan saya juga Ruth Febiola itu juga salah satu penerima beasiswa tersebut. Mungkin Kak Ruth Febiola boleh kasih nih tips-tipsnya. Mungkin pasti nih banyak anak umrah yang pengen banget tuh beasiswa itu, dan anak-anak yang lain, univ lain pasti mau sih. Dipersilakan untuk Kak Ruth. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang buat teman-teman yang udah hadir di ruang virtual Zoom kita. Ini kayaknya pada antusias banget nih. Tadi sampai di ruang grupnya itu pada demo, Kak, kok cuma 100 partisipan, kok nggak bisa masuk lagi, Kak? Saya jujur speechless nengok semua teman-teman di sini. Sebelumnya, saya perkenalkan diri, nama saya Ruth Febiola Siregar. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi, dan sekarang udah semester 5. Jadi sebelumnya saya ngucapin terima kasih dulu nih kepada panitia dan Kak Sarah yang udah memberikan saya kesempatan untuk berbagi pengalaman. Walaupun emang pengalamannya nggak banyak karena jebol beasiswa BI itu di tahun ini juga, tapi besar harapan saya melalui pengalaman saya ini teman-teman dapat terinspirasi. Jadi kalau misalnya kita kuliah itu pasti kita punya goals atau biasa kita bilang itu pencapaian. Nah, untuk pencapaian sendiri, saya mempunyai goals di bangku perkuliahan, yaitu mendapatkan beasiswa. Dan puji Tuhan, saya diberikan kesempatan oleh Tuhan mendapatkan beasiswa BI di tahun ini. Nah, untuk di masa kuliah, kita tuh pasti akan dihadapin dengan yang namanya 2 masalah. Masalah yang pertama saat kita pengen kuliah itu, yaitu pengen kuliah tapi nggak ada biaya, dan udah kuliah tapi pengen ringanin beban orang tua. Nah, kalau ada masalah maka ada solusi yang terpikirkan oleh kita. Solusi yang terpikirkan oleh saya pada saat saya menghadapi masalah itu yaitu mendapatkan beasiswa. Nah, ini berhubungan dengan manfaat organisasi tadi. Jadi saya waktu pengen masuk beasiswa B itu, saya cari tahu dulu nih siapa nih peserta-peserta atau anggota-anggota beasiswa dari Bank Indonesia. Kebetulan saya tengok anggotanya itu kebanyakan dari organisasi himpunan mahasiswa akuntansi. Nah, oleh karena itu saya join di situ. Waktu join di situ memang sekalian ngelatih diri, ngelatih mental, kayak belajar public speaking, belajar kepemimpinan. Kepemimpinan tuh kayak misalnya ini kalau Hima itu kan ngadain event-event tuh kayak acara-acara. Nah, kita tuh biasa dianjurkan, Dek mau pengen jadi ketua pelaksana enggak atau bendahara kayak gitu. Jadi itu emang melatih kepemimpinan kita. Nah, terus sambil belajar itu, saya juga mencari informasi nih terkait dengan beasiswa BI tadi. Nah, yang saya dapatkan dari kakak-kakak senior saya di sana, itu gimana sih Kak cara-cara dapat tips and triknya dapat beasiswa Bank Indonesia? Itu kan nanti ada 3 langkah. Yang pertama ada pemberkasan. Nah, kalau pemberkasan itu nanti banyak tuh persyaratannya. Cuman yang paling saya bilang ribet atau sulit itu kayak surat rekomendasi, transkrip nilai, sama LIRS. Nah, teman-teman itu bisa dapatin itu kalau misalnya udah semester 3. Dan juga kita bisa mengajukan beasiswa Bank Indonesia itu kalau kita udah semester 3. Nah, kalau misalnya kita udah lolos di pemberkasan, nanti ada wawancara yang pertama. Di wawancara pertama itu, kemarin kami diwawancari sama orang Genbi. Jadi abang-abang senior Genbi di sana ngawancari kita. Nah, kalau misalnya udah lolos lagi di wawancara pertama, itu kita akan dilanjutkan di wawancara kedua. Nah, wawancara kedua ini saya bilang tergolong deg-degan ya, karena kita diwawancari langsung oleh pihak Bank Indonesia sendiri. Terkait dengan apa sih Kak tentang wawancaranya, apa aja yang diwawancarain, apa aja yang ditanyain. Kalau misalnya Genbi kemarin, pengalaman saya yang ditanya ya seputar generasi baru Indonesia, kapan mereka berdiri, apa visi misinya, gimana tentang kisah-kisah mereka, apa kegiatan-kegiatannya. Nah, kalau misalnya wawancara kedua itu kan oleh pihak BI. Nah, kalau pihak BI itu yang mereka tanyain cuma seputar tentang Bank Indonesia. Apa tujuannya, apa visi misinya, baru tuh siapa ketuanya, di mana letak Bank Indonesia di Kepri ini. Oke, kalau misalnya kita nih udah sampai wawancara kedua kan, kemarin kami tuh nungguin sekitaran kurang lebih sebulan, baru dapat dinyatakan lolos atau gagalnya. Nah, puji Tuhannya saya di situ lolos, dan ternyata kuota di universitas itu cuma 50 per universitas. Jadi kita bakal bersaing dengan senior, dengan semester 3 sampai semester berapa ya? Semester 7 ya?
kita bakal bersaing dengan mereka mendapatkan beasiswa ini yang kuotanya terbatas, cuma 50 orang. Dari banyaknya peserta cuma 50 orang yang dapat lolos. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini nantinya lolos dari Genbi, lolos beasiswa ini, maka kita akan otomatis masuk ke dalam komunitas. Nah, itu ada komunitas Genbi. Genbi itu adalah komunitas generasi baru Indonesia. Nah, komunitas ini tuh dinaungi langsung oleh pihak Bank Indonesia. Jadi emang seru sih, Evan. Terakhir acaranya itu ada Like It. Cuman acaranya itu online, tapi saya dengar dari senior-senior kalau misalnya acaranya offline tuh seru. Cuma kadang-kadang kan kita bosen nih waktu online nih, jadi kurang enak lah gitu. Nah, terus kalau untuk uang saku yang dikasih itu kan 12 juta. Jadi kalau misalnya kita lolos itu kita mendapatkan uang 12 juta, terus secara otomatis masuk komunitas Genbi. 12 juta ini itu 2 kali pencairan. Pencairan pertama itu yang kemarin kami waktu pertama kali lolos itu sekitaran 2 mingguan tuh, langsung cair yang pertama. Itu 6 juta. Terus pencairan kedua dengar-dengar nih di bulan 12 nanti. Jadi bisa saya katakan mendapatkan beasiswa Bank Indonesia ini sulit karena pesaing kita itu bukan cuma di fakultas kita, bukan cuma di akuntansi, bukan cuma di manajemen, bukan cuma di pendidikan, tapi emang satu universitas itu berjuang mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Tapi satu hal yang harus teman-teman tahu, with God nothing is impossible. Di mana ada niat, usaha, doa, maka di situ Tuhan akan bekerja membantu teman-teman untuk mendapatkan beasiswa. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, itu seputar beasiswa yang Kak Ruth sudah menjelaskan ya. Mungkin dari teman-teman sangat tertarik nih untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa yang ada di kampus. Gak cuma Genbi sih sebenarnya. Apa Jun? Maaf, Sar, suaranya kekecilan. Bisa dibesarin sedikit nggak? Nggak kedengar soalnya. Oke. Ini gimana? Ini gimana, Jun? Oke. Ya. Oke, terima kasih buat Kak Ruth yang tadi sudah menjelaskan terkait beasiswa. Nah, nggak cuma beasiswa tersebut aja, kita di kampus nggak cuma di umrah ya, dimanapun itu pasti banyak jenis-jenis beasiswa. Ya, ada beasiswa dari provinsi, itu tahun kemarin sih ada tuh beasiswa Pemprov ya, Pemprov Kepri. Lalu juga ada beasiswa Basnas, itu swasta juga boleh kok. Kalau Genbi ini kan lebih ke arah negeri ya. Nah, terus juga ada beasiswa lainnya ya, kayak bidik misi. Mungkin adik-adik maba mungkin sudah banyak yang dapat bidik misi ya. Nah, oke, selanjutnya itu kita masuk ke tantangan mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa itu pastinya punya tantangan ya. Jadi apa sih tantangan dari mahasiswa itu sendiri? Jadi tantangan dari mahasiswa atau kita itu ketika kita menjadi alumni, kita tuh bisa berguna nggak sih sama masyarakat? Bisa diterima nggak sih sama masyarakat? Nah, mahasiswa-mahasiswa intelektual itulah yang bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat itu. Nah, sekarang mungkin ada teman-teman yang mau bertanya nih, apakah organisasi itu bagian dari kuliah? Jawabannya ya, jelas ya, bagian dari kuliah. Karena apa? Karena mahasiswa itu mempunyai tanggung jawab sosial. Karena di organisasi itu menawarkan ruang diskusi yang bebas. Karena di sana juga terdapat beberapa unsur. Ada 3 unsur. Yang pertama, tanggung jawab seperti definisi mahasiswa tadi ya, tanggung jawab. Lalu yang kedua, komitmen, dan yang ketiga, tolong-menolong. Nah, jadi di organisasi itu pasti punya divisi-divisinya masing-masing. Seperti misalnya saya sendiri kebetulan ada di BMFE, nah itu ada divisi perekonomian, divisi keagamaan, dan lain-lain. Nah, tolong-menolong seperti apa yang dimaksud di sini?
Jadi setiap divisi ini mempunyai program kerja yang telah disusun sebelum masuk periode sekarang gitu misalnya. Jadi gimana caranya satu tim divisi ini bisa menyelesaikan seluruh program kerja mereka? Program kerja itu untuk apa sih, Kak? Nah, program kerja itu untuk lebih memantapkan anak-anak yang ada di, misalnya kalau di BEM ya seluruh fakultas. Kalau misalnya yang HIMA itu kan lebih ke pengembangan sumber daya mahasiswa yang di prodinya saja ya. Nah, kalau di BEM itu memang cakupannya lebih luas. Lalu mahasiswa itu juga nggak boleh lupa sama Tridharma perguruan tinggi. Ada yang tahu nggak nih teman-teman, Tridharma perguruan tinggi itu apa aja? Mungkin boleh langsung open mic aja deh kalau ada yang tahu. Oke ya, mungkin ini bisa kakak jelasin dulu. Jadi Tridharma perguruan tinggi itu ada 3 ya pastinya, karena tri. Nah, yang pertama itu pendidikan dan pengajaran. Lalu yang kedua itu ada penelitian dan pengembangan. Terus yang terakhir, ketiga itu ada pengabdian masyarakat. Nanti adik-adik pasti bakal untuk yang pendidikan itu kita semua sudah apa ya? Sudah bisa melaksanakan ya, seperti ada di bangku kuliah. Seperti ada yang di bangku kuliah, itu kan sudah merasakan yang namanya pendidikan dan pengajaran dari dosen-dosen kita. Oke, siap. Maaf ya. Terus yang kedua itu tadi penelitian dan pengembangan ini seperti misalnya kayak lomba karya tulis ilmiah, itu kan kita meneliti juga dan kita mengembangkan. Nah, untuk teman-teman yang mau ikut LKTI itu lagi dibuka LKTI nasional. Nanti di grup itu bakal saya share untuk brosur LKTI nasionalnya. Terus yang ketiga, pengabdian masyarakat itu pasti di setiap fakultas itu pasti bakal mengadakan pengabdian masyarakat ini. Oke, selanjutnya Kak, mungkin boleh share screen aja, Kak. Kak, rootnya atau filenya boleh dikirim. Oke, sembari teman-teman menunggu Kak Sarahnya untuk ini share screen, mungkin teman-teman boleh dong ini apa di open mic dicoba. Oke, sip. Oke, jangan buka mic dulu ya guys, karena mengganggu pembicaranya. Ya, Kak. Oke, sembari nunggu Kak Maisara, mungkin saya kasih masukan sedikit aja ya. Mungkin untuk teman-teman di sini yang ingin masuk organisasi tapi berpikir, aduh gimana nanti nih kuliahku kalau misalnya aku organisasi, gimana nanti tugasku kayak gitu kan. Pasti berpikir kayak gitu, karena saya awalnya masuk organisasi kemarin berpikir kayak gitu. Nah, disitulah kita dilatih untuk memanage waktu kita. Gimana kita cara ngebagi antara untuk teman, untuk kuliah, sama untuk organisasi. Nanti kan kita kalau misalnya langsung terjun ke dunia kerja kan lebih di-push lagi kan, kayak ngejar target,
Jadi di organisasi ini kita dilatih juga, dilatih kepemimpinan kita, dilatih public speaking, gimana cara berbicara depan orang banyak, dilatih cara manage waktu. Jadi teman-teman gak usah takut nih kalau mau join di organisasi. Kebetulan saya juga ada join di HIMA, join juga di Gemas ini, terus ada di GMNI. GMNI itu merupakan organisasi yang bersifat nasional, itu kepanjangannya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa join di sana. Kalau misalnya mau join bisa chat saya atau hubungi saya. Karena kebetulan ini udah mau open recruitment. Untuk HIMA sendiri itu biasanya kita di semester 3 baru bisa join. Oke, mungkin itu saja. Bisa lanjutkan sama Kak Sarah. Oke, Kak Sarah bisa lanjut nggak? Tadi. Oke, terima Mohon kasih maaf ya. Kak, tadi. Ya, nggak apa-apa. Mungkin bisa di slide ke-5. Nah, di sini. Ini teman-teman bisa lihat semua ya, bahwa mahasiswa dan organisasi itu sulit untuk dipisahkan sebenarnya, karena banyaknya manfaat yang udah tadi Kak Ruth sampaikan, itu salah satunya. Dan di organisasi itu juga bisa membantu kita menemukan jati diri kita, lebih menemukan keberanian kita. Nah, nilai itu memang penting, IPK itu memang sangat-sangat penting. Nah, tapi di situ kita ditantang juga gimana caranya kita bisa memanage waktu antara kuliah, IPK, belajar, dan organisasi-organisasi yang lainnya. Mungkin banyak nih dari teman-teman yang udah punya organisasi itu nggak cuma punya satu aja. Nah, itu adalah orang-orang yang tadi kita sebutkan, orang-orang yang intelektual. Oke, selanjutnya. Aku ini pakai headset. Pagurus sisa mencari apa? Maaf ya teman-teman, Ini slide selanjutnya, ada nggak Kak? Oke ya, mungkin ada kesalahan server. Jadi saya langsung lanjutkan aja ke berikutnya. Nah, apa yang perlu kita ketahui sih, atau apa yang perlu kita lihat dari suatu organisasi? Nah, ini teman-teman harus tahu. Jadi kita nggak bisa sembarangan pilih organisasi. Tebak setiap anggota. Lalu yang ketiga, adanya kesatuan arah. Jadi kita nggak bisa tuh, misalnya si A arahnya ke sini, si B arahnya ke sini. Kan tadi kita udah komitmen dengan tujuan yang sama. Lalu ada juga adanya kesatuan perintah. Jadi itulah fungsi dari ketua setiap organisasi, yaitu menyatukan perintah. Yang kelima, adanya pembagian tugas. Yang keenam, adanya keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketujuh, jabatan setiap orang itu berdasarkan keahliannya. Makanya setiap wawancara itu pasti selalu ditanya, kamu tuh bisa apa? Terus kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa? Itu pasti. Di mana-mana wawancara itu pasti ada sih. Oke, selanjutnya macam-macam keorganisasian itu ada 2. Oke, siap, nanti PPT-nya bakal di-share ya. Nah, yang pertama itu ada eksternal kampus atau organisasi yang berada di luar kampus. Terus yang kedua ada internal kampus, organisasi yang berada di dalam kampus. Contohnya seperti apa sih Kak internal kampus, organisasi yang internal kampus? Nah, itu banyak banget ya. Ada BEM, ada HIMA, Himpunan Mahasiswa, terus ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, ada UKM, terus ada Mahapala, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang bisa suka alam, gitu-gitu,
Terus itu cocok banget masuknya Mahapala. Tapi kalau kita lanjut. Kalau yang di BEM itu cakupannya bakal lebih luas. Tanggung jawabnya lebih luas, satu fakultas. Nah, kalau HIMA itu kan ormawa yang bertujuan untuk mengkoordinir prodi masing-masing. Terus kalau DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa, itu tugasnya apa sih, Kak? Nah, itu tugasnya untuk mengatur ataupun mengkondisikan ormawa-ormawa itu sudah berjalan sesuai pada tujuannya atau tidak. Programnya sudah berjalan atau tidak. Jadi setiap akhir periode itu bakal kita kasih, setiap ormawa ini ngasih laporan pertanggungjawaban ataupun LPJ yang kita berikan sama DPM. Di situ bakal ada musyawarah besar. Jadi misalnya lagi musyawarah besarnya HIMA misalnya. Jadi setiap divisi itu pasti memberikan laporan pertanggungjawabannya lalu dikirimkan oleh DPM. Nah, di situ DPM bakal menilai ini sudah berjalan sejauh mana, kendalanya apa, kenapa misalnya program ini nggak jalan, dan lain sebagainya. Terus kalau UKM itu yang lebih tentang kewirausahaan. Lalu untuk Mahapala yang tadi itu seperti yang pecinta alam, nah itu cocoknya di Mahapala, dan lain sebagainya ya, masih banyak yang lain. Nah, semua organisasi ini itu pastinya untuk mewadahi mahasiswa sebagai bekal setelah menjadi alumni nanti. Nah, karena pada kenyataannya itu dunia tidak hanya membutuhkan orang yang peduli ataupun orang yang nilainya tinggi dalam IPK-nya, itu juga sangat penting ya. Tetapi pekerjaan yang lain itu juga sangat membutuhkan soft skill kita. Soft skill misalnya dalam leadership, terus relasi yang tadi juga sangat penting. Nah, pokoknya manfaat-manfaat yang ada di organisasi itu sangat dipentingkan. Nah, kesimpulannya, oke, saya selanjutnya. Nah, kesimpulannya, mahasiswa yang sukses ialah mahasiswa hebat yang berani mengambil dan membagi waktu untuk melangsungkan tanggung jawab lain selain belajar dan mengejar IPK. Dan keberhasilan organisasi terletak pada kerjasama baik setiap anggota organisasi serta memiliki kejelasan program yang memiliki manfaat nyata untuk khalayak. Jadi saya pastikan untuk teman-teman yang sudah berorganisasi, itu kalian jangan takut IPK ya. Itu kami semua pasti kami semua di atas 3,25. Oke, jadi tetap semangat ya, jangan yang teman-temannya mungkin mau kuliah tapi nggak ada biaya, terus teman-teman yang sudah kuliah tapi masih ragu organisasi, semua ada jawabannya. Baik, itu saja dari saya, Maisarah Salsabila. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada pemateri kita ya pada hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih pada Kak Ruth dan Kak Maisarah yang sudah menyampaikan materi pada webinar kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan untuk sesi tanya jawab pada hari ini saya buka untuk tiga orang penanya. Silakan teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menanya lebih jelas lagi tentang bagaimana sih Kak organisasi itu, apakah organisasi itu penting banget ya Kak untuk bisa dapat beasiswa, seperti yang sudah dijelaskan Kak Ruth dan Kak Maisarah tadi. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan lebih jelas lagi, silahkan. Saya buka untuk 3 orang penanya. Bisa teman-teman raise hand, atau silahkan boleh juga nanya di grup chat, kolom chat ya. Oke, ini udah ada. Sebentar Kak. Mungkin, ya. Kak, mungkin kita bisa tanya lebih dulu ya Kak, dengan Kak Ruth-nya gitu. Kak Ruth, boleh nanya nggak? Oh iya, boleh, silakan. Tadi kan Kak Ruth bilang mau tanya sebelumnya, beasiswa Bank Indonesia itu apakah bisa di seluruh kampus atau cuman bisa di umrah saja, gitu Kak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi izin menjawab. Kalau untuk beasiswa Bank Indonesia itu, iya, bukan cuma di umrah. Bahkan sekarang di Poltek Batam aja udah bisa. Di beberapa universitas juga udah bisa.
Cuman kita di umrah memang baru beberapa tahun sih kayaknya, belum lama juga. Masih muda lah. Kayak gitu. Semua universitas bisa kok. Oke, terima kasih Kak. Kak Juni boleh lanjut ke pertanyaan teman-teman yang lain? Oke. Baik, selanjutnya tadi ada yang ingin bertanya dari siapa nih? Kak Wel nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welni Risesti, jurusan Pendidikan Matematika dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kak, saya mau bertanya. Di dalam suatu organisasi, berapa organisasi sih yang bisa kita ikut, dan organisasi apa saja yang bisa kita ikut, Kak? Sekian, terima kasih. Baik, kakak-kakak pemateri, apa sudah jelas pertanyaannya? Ya, bisa dijawab. Mungkin Kak Sarah duluan kali yang jawab, tadi kan gantian coba. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Mungkin saya akan sedikit saja untuk ini. Organisasi itu bisa selagi sanggup, berapapun itu teman-teman bisa melakukan organisasi ya. Misalnya teman-teman mau daftar HIMA, tapi kalau HIMA sama BEM, pokoknya yang satu fakultas itu nggak bisa. Misalnya tapi gini, kebetulan saya itu ada di BEM juga, terus ada di kepanitiaan FE itu kan ada ngadain setiap tahunnya acara besar event gitu. Nah, saya juga ada di kepanitiaan tersebut, terus di GENBI dan GEMAS. Selagi kamu mampu, itu nggak masalah, ikutin aja. Terus jangan lupa tanya-tanya ke kakak-kakaknya, gimana sih Kak kemarin wawancaranya, bla 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 gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Mungkin bisa dilanjut nih Kak Junita. Atau Kak Ruth ada yang mau nambahin? Iya, untuk jawabannya, kalau misalnya berapa sih Kak, berapa organisasi sih yang bisa kita ikutin di bangku perkuliahan? Nah, kalau untuk organisasi yang bersifat nasional itu hanya boleh satu. Jadi yang nasional itu kan kayak saya bilang tadi, yang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, terus ada Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, terus ada Himpunan Mahasiswa Islam. Itu kita bisa ikutin satu aja, yang nasional cuma satu. Tapi kalau organisasi yang bersifat di kampus itu mungkin bisa 2 atau 3. Tapi kalau untuk nasional cuma satu diperbolehkan ya. Tapi selagi teman-teman mungkin sanggup, selagi bisa nge-manage waktunya dengan kuliah, dengan organisasi itu bukan cuma kayak saya masuk, saya jadi anggota, enggak. Itu kita banyak rapatnya. Bayangin nih, kalau misalnya pulang kampus jam 3 sore langsung rapat, sementara ada tugas kuliah. Nah, itu sering terjadi tuh yang kayak gitu. Kalau selagi teman-teman mampu, selagi teman-teman bisa memanage waktunya, itu boleh join. Tapi kalau misalnya enggak, coba dari hal-hal kecil dulu. Mungkin di semester 3 bisa masuk HIMA dulu, di semester 5 mungkin bisa nambah lagi, kayak gitu. Jadi bertahap, jangan langsung semua dimasukin. Karena kalau kita udah masuk organisasi itu, kita juga ada tanggung jawab. Kita ada sanksi di sana, ada tujuan juga. Nggak mungkin kan kita masuk, tapi kita lepas tanggung jawab. Gitu. Apalagi udah kuliah, kecuali kita masih siswa gitu, mungkin bisa lah teman-teman mungkin sering lepas tanggung jawab. Kalau udah kuliah kan malu sama umur gitu. Terima kasih Kak Feby dan Kak Maisara atas jawabannya. Dan selanjutnya, tadi ada yang ingin bertanya juga. Banyak banget nih yang ingin bertanya ya. Kayaknya teman-teman semua antusias banget loh. Oke, lanjut dari Kak Rohani. Silakan Kak Rohani. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rani Simanjuntak dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Jadi di sini saya ingin bertanya kepada kakak-kakak sekalian mengenai peluang beasiswa diterima. Ini beasiswa manapun ya Kak, maupun beasiswa Bank Indonesia ataupun yang lainnya. Jadi di sini saya ingin bertanya, kalau misalkan mahasiswa yang memiliki IPK tinggi tapi bergabung organisasi sedikit dengan mahasiswa yang organisasinya banyak atau pengalamannya lebih banyak, tapi IPK-nya rendah, itu peluang beasiswanya itu diterima yang mana sih Kak? Si mahasiswa 1 atau mahasiswa 2? Terima kasih. Baik Kak Ruth dan Kak Feby. Kak Feby sama ya. sorry. Kak Ruth dan Kak Maisara, silahkan dijawab. Apa sudah jelas pertanyaannya? Silahkan Kak. Oke, mungkin kita sistemnya gantiin dulu ya, Ruth. Mungkin Ruth bisa coba menjawab, nanti saya tambahin. Oke. Tadi pertanyaannya itu tentang gimana ya perbandingan atau penilaian, misalnya yang dapat IPK tinggi cuma ikut. Suaranya kurang jelas, kurang kencang. Halo? Ya, kedengeran, tapi kurang keras. Bisa dibesarin lagi nggak suaranya? Oke. Ini mungkin Ruth mau jawab duluan atau gimana, Ruth? Coba jawab dulu deh. Kalau sepengetahuan saya nih, kalau tentang IPK itu 3,25. Nih misalnya nih kalau kita mengajukan beasiswa bidik misi. Bidik misi itu kan di awal kita masuk kampus kan ngurusnya KIP. Nah, itu semisal teman-teman di sini udah join nih di bidik misi, udah lolos, dinyatakan lolos. Nah, itu IPK-nya itu minimal 3,25 kalau nggak salah. Dan itu kalau bisa jangan sampai misalnya berapa ya? 2 berapa? Kalau bidik misi aku kurang tahu sih, coba Junita mungkin. Junita ini beasiswa bidik misi. Kalau misalnya Bank Indonesia, iya 3,25. Tadi gimana pertanyaannya? Tadi kurang jelas soalnya. Baik, saya Nah, jadi saya ingin bertanya mengenai peluang beasiswa diterima, itu beasiswa mana aja pun Kak? Bisa beasiswa Indonesia atau yang lainnya. Yang pertama itu, mahasiswa yang pertama itu memiliki IPK tinggi tetapi pengalaman organisasinya sedikit. Dan mahasiswa yang kedua memiliki organisasi banyak atau pengalaman lebih banyak, tapi memiliki IPK rendah. Itu peluang beasiswa diterima itu mahasiswa 1 atau mahasiswa 2, Kak? Kalau menurut saya yang organisasinya banyak sih, karena semakin banyak organisasi, semakin banyak kita dapat informasi. Kayak saya tadi, saya rasa kalau saya nggak join di organisasi GMNI ataupun HIMA, saya mungkin nggak tahu beasiswa Bank Indonesia ini. Saya mungkin cuma sekedar, ada loh penerimaan beasiswa, tapi saya nggak tahu apa sih yang ditanyain kira-kira, gimana sih cara ngadapin waktu wawancara sama pihak Bank Indonesia. Jadi menurut saya pribadi itu mahasiswa yang organisasinya yang banyak. Tapi IPK-nya harus bisa stabil. Itu tadi manage waktu. Kita harus pandai-pandai lah antara kuliah kita sama organisasi kita. Gitu. Baik, terima kasih untuk Kak Ruth dan Kak Sarah atas jawabannya. Selanjutnya, tadi ada yang ingin bertanya juga dari Kak Salsa. Silakan Kak Salsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salsa dari Maba Umrah tahun 2021. Jadi gimana sih Kak tips buat orang yang tipenya introvert, selain itu sebelum memasuki masa kuliah itu nggak punya pengalaman organisasi apapun selama SMA. Nah kan bisa aja tuh malu, segan, atau bahkan nggak percaya diri gitu. Tapi pengen aktif gabung organisasi. Terima kasih, Kak.
Baik, Kak Sarah dan Kak Ruth, apa sudah jelas pertanyaannya? Sudah cukup jelas ya. Silakan dijawab, Kak. Oke. Terima kasih buat Salsa dari Umrah ya. Nah, itu sebenarnya kita modal nekat gitu loh. Kita modal nekat, nekatnya itu dari niat sebenarnya. Niat yang bener-bener dalam kalau kita tuh pengen banget loh punya organisasi. Sebenarnya tuh nggak perlu ikut-ikut teman. Misalnya teman si A nggak ikut organisasi. Kita tuh karena pengen, jangan nggak ikut juga gitu loh. Kita tetap harus ikut. Misalnya ini contoh ya. Kebetulan itu tuh kayak cerita saya dulu yang pertanyaan Salsa, di mana waktu semester 1 atau semester 2 gitu, satu kelas nggak ada yang mau daftar BEM. Tapi saya ada maksain satu temen, dia daftar tapi kayak ya formalitas karena saya ngajak gitu loh. Tapi ketika saya sudah diterima, teman saya enggak, di situ pastinya saya sendiri ya. Jujur, introvert itu pasti ada. Maba terus nggak punya kenalan siapa-siapa di situ. Itulah yang namanya modal nekat karena kita mau. Nah, terus gimana cara ngelatih diri ya? Saya juga sempat mikir gimana ya caranya. Karena di sini saya sendiri. Yang lain tuh kayak punya teman-temannya gitu loh. Yang lain teman kelasnya tuh banyak gitu. Jadi ya kadang saya sering ngomong. Nah, ini tipsnya sebenarnya kayak ngomong aja apapun yang kamu mau omongin di depan kaca. Itu yang saya sering lakuin gitu loh. Nanti ketika kita sudah tampil di depan umum, di depan teman-teman yang lain yang menurut kita agak asing, itu kita sudah mulai percaya diri gitu. Mungkin seperti itu, Salsa. Gimana? Baik, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Sarah dan Kak Ruth. Di sini banyak banget yang nanya, pesertanya banyak yang antusias. Jadi ini gimana Kak, mau dijawab semuanya atau mau dipilih beberapa saja? Kak Sarah dan Kak Ruth? Kayaknya yang udah, tadi kan yang raise hand kan udah pada dijawab nih. Coba yang di kolom komentar dong. Oke. Bentar ya. Oke, baik. Di sini ada dari Kak Febri dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dia nanya nih Kak, apakah mahasiswa wajib mengikuti organisasi Kak? Ini kayaknya tadi sudah dijelasin ya. Apa perlu diperjelas lagi? Saya tadi udah dijelasin. Mungkin kasih gambaran sedikit aja. Kalau misalnya Kak wajib organisasi ya Kak, wajib join ya Kak, atau gimana? Gini, kita kan nggak selamanya belajar, kita jenuh loh. Di kampus itu jenuh banget. Dihadapin oleh tugas, belum lagi dosen. Ngadepin dosen itu, pokoknya sakit banget lah. Jadi untuk ngerilekskan pikiran, kita join di organisasi. Di organisasi itu nanti bakal ada yang namanya pengabdian masyarakat. Itu yang paling saya suka sih di bagian organisasi. Jadi kita nanti pergi jalan-jalan ke pulau, itu sekalian liburan, sekalian belajar juga. Jadi kalau teman-teman berpikir, penting nggak sih ke organisasi, wajib nggak sih? Kalau di kampus itu nggak wajib, tapi bagi pengalaman teman-teman pribadi itu sangat wajib. Karena nanti katanya dengar-dengar nih para senior bilang, kalau misalnya kita di dunia kerja, itu nanti bakal ditanyain pengalaman organisasinya udah sejauh mana. Kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ruth. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Aisyah. Kak Aisyahnya nanya, gimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri dan public speaking dalam berorganisasi? Silakan Kak Sarah atau Kak Ruth bisa dijawab. Oke. Jadi sebenarnya kita udah jelasin juga ya bahwa kalau saya pribadi tipsnya mungkin teman-teman bisa pakai nih kalau cocok. Ya tadi kita ngomong apapun itu yang kita mau di depan kaca sendirian. Misalnya di kamarnya ada kaca, kita ngomong sendirian, apapun itu, terserah mau ngomong apa. Nah di situ bakal terlatih buat kita itu tampil di depan. Nah terus
misalnya nih ketika presentasi, kalau misalnya offline ataupun online itu pasti ada presentasi ya, tugas-tugas kampus yang presentasi. Nah di situ teman-teman itu bisa apa ya, kayak menyiapkan malamnya tuh misalnya mau belajar nih buat persiapan besok, itu teman-teman bisa pakai gaya bahasa teman-teman sendiri tanpa menggunakan bahasa yang baku ataupun contekan Google dan lain sebagainya. Itu kan berarti kita mengeksplor diri kita sendiri seperti itu. Kayak lebih, misalnya kalau aku pribadi ketika aku gugup itu lebih ke apa sih motivasi yang aku kejar selama aku mau kuliah ini, perjuangan apa yang udah aku lakukan untuk bisa ada di bangku perkuliahan ini. Nah itu bakal bisa jadi motivasi kita untuk lebih berani gitu. Terima kasih. Mungkin Kak Ruth bisa ada yang mau ditambahin? Kalau untuk meningkatkan kepercayaan diri di dalam organisasi, jadi kalau misalnya kita udah join di organisasi itu kan bakal ada namanya rapat. Rapat itu biasa sama anggota-anggota organisasi itu. Ruang lingkupnya masih kecil ya kalau rapat itu. Paling yang ikut organisasi, yang ikut rapat 20 orang itu udah paling banyak biasanya kalau ada rapat-rapat gitu. Nah, biasa tuh kalau misalnya ada rapat berarti akan ada kegiatan. Di kegiatan itu nanti pasti ketuanya itu nanya, menurut pendapat teman-teman gimana? Siapa yang ingin berpendapat? Nah, disitulah teman-teman mungkin bisa melatih public speaking-nya. Silakan berpendapat, silakan bicara. Jangan takut, misal kita ini tahu nih, kita ini punya saran, ngomong aja nggak apa-apa. Karena di organisasi itu kan nggak kena marah juga. Kalau di kampus iya segan kan, ada dosen, kadang-kadang juga ada senior. Tapi kalau di organisasi itu nggak ada pas rapatnya. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada Kak Sarah dan Kak Ruth yang sudah menjawab pertanyaan dari para peserta yang antusias pada hari ini. Mungkin ini banyak banget pertanyaannya teman-teman karena mengingat waktu juga. Jadi mungkin saya akan pilih salah satu lagi ya dari pertanyaan teman-teman. Ini ada yang bertanya nih Kak, kesalahan apa dari Kak Fitra? Kesalahan apa yang sering dilakukan mahasiswa ketika berorganisasi? Begitu Kak. Silakan Kak Ruth atau Kak Sarah bisa dijawab. Apa pertanyaannya sudah jelas atau mau diulangi lagi? Mungkin Ruth dulu boleh. Oke, izin menjawab. Kalau untuk kesalahan apa sih yang kita dapatkan saat kita berorganisasi, yang sering terjadi itu kelalaian dalam belajar. Jadi organisasi itu sibuk, benar-benar sibuk memang. Kita bakal ada rapat, event, setiap pokoknya ada kegiatan gitu, pasti bakal rapat terus. Jadi memang kadang-kadang kuliah kita terbengkalai. Kadang-kadang tugas kita juga nggak terselesaikan. Nah, di situ tadi saya bilang pentingnya memanage waktu. Kita harus bisa bagi nih, ketika ada rapat, ada tugas bentrok. Gimana nih cara pemecahan masalahnya? Kalau gitu biasanya saya andalkan itu teman. Itulah tadi relasi di situ juga dibutuhkan. Kita butuh teman. Memang sih kalau mengharapkan jawaban teman belum tentu benar. Tapi daripada nggak ngerjain sama sekali, mending kita ngejawab itu aja yang punya teman. Itu relasi itu penting ya. Terus itu mungkin ditambahkan Kak Sarah aja deh. Baik, itu jawaban Ruth bagus banget ya. Oke, yang kedua itu mungkin teman-teman yang berorganisasi terkadang lupa sama komitmennya masuk organisasi dan komitmennya kuliah. Kadang mereka sulit, ya tadi itu sulit membagi waktu. Kadang ada yang fokus kuliah aja, ada yang fokus organisasi aja. Kalau yang fokus organisasi seperti yang Ruth bilang, misalnya kalau yang fokus organisasi itu sampai fokus yang kuliah aja sampai lupa komitmennya buat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Misalnya dia gak aktif gitu. Ya, itu dia lupa tanggung jawab dan komitmennya. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sarah dan Kak Ruth yang sudah menjawab pertanyaan dari para peserta. Dan mohon maaf banget untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, karena banyak banget yang nanya.
Dan mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi ya teman-teman, karena mengingat waktu juga tinggal sebentar lagi. Jadi kita stop dulu sesi pertanyaannya sampai di sini. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi bisa langsung ke grup. Nanti kakak-kakak bisa jawab di situ ya mungkin ya. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Sarah dan Kak Ruth tadi, saya ingin menyampaikan kesimpulannya sedikit, bahwasanya organisasi itu penting banget untuk kita sebagai mahasiswa. Bukan hanya untuk mendaftar sebagai beasiswa, tapi juga untuk menambah relasi, pengalaman, dan juga mengikuti organisasi itu penting banget ketika apalagi teman-teman yang ingin suka banget ikut-ikut volunteer atau studi abroad atau gimana gitu, yang itu tuh penting banget teman-teman, dan itu tuh salah satunya dibutuhin organisasi gitu, karena di organisasi ini kan kita dilatih kan teman-teman, bukan hanya untuk public speaking kita aja gitu kan. Jadi dan juga mungkin teman-teman yang lain juga mungkin kalian berpikir kalau misalnya di kuliah ini kalian mungkin terkendala dengan masalah ekonomi ataupun yang lainnya. Tadi sudah disampaikan juga oleh kakak pemateri bahwasanya jangan takut karena sekarang banyak banget beasiswa-beasiswa yang udah disediain, bukan hanya kampus kayak seperti tadi contohnya kan bidik misi, dan sekarang diganti ya KIP kuliah. Nah, setauku, dan terus juga ada BI, dan juga masih banyak banget beasiswa-beasiswa lain yang ada di luar kampus, dan itu banyak banget teman-teman. Jadi kuncinya nih apa sih biar kita bisa dapat beasiswa? Ya tadi seperti yang sudah kakak sampaikan tadi, kita harus bisa ikut organisasi, karena itu salah satu yang memacu kita untuk bisa mendaftar beasiswa gitu. Karena kalau misalnya nggak ada sama sekali ikut organisasi, nah apa yang akan teman-teman lakukan di CV gitu kan. Jadi organisasi itu penting banget teman-teman gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya teman-teman terkendala nih dengan masalah ekonominya, yang mungkin orang tuanya nggak mampu, karena banyak banget kok beasiswa yang udah ditawarin pemerintah maupun swasta di luar. Intinya teman-teman harus rajin gitu, berusaha cari informasi, karena nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Jadi jangan mikir kalau misalnya teman-teman berpikir bahwasanya kak aku nggak pinter loh kak, aku juga nggak punya prestasi yang segudang, nggak punya prestasi banyak seperti teman-teman aku yang lain. Nggak masalah teman-teman, di sini bukan hanya prestasi yang dibutuhkan gitu, tapi juga bagaimana usaha teman-teman untuk mencari peluang beasiswa itu, karena itu juga tergantung rezeki kita pribadi masing-masing gitu. Dan jangan lupa juga kita juga harus disertakan dengan doa, karena doa itu pertama teman-teman. Tanpa doa juga usaha kita akan sia-sia. Jadi teman-teman semuanya seperti yang udah kakak sampaikan tadi, ini aku cuma tambahin sedikit, tetap semangat di dalam kuliahnya gitu, dan terus organisasi apapun yang ada di kampus silahkan diikuti, dan itu benar-benar sangat bermanfaat banget, bukan hanya untuk mendaftar beasiswa tapi juga nanti ketika teman-teman ingin mendaftar kerja gitu. Dan mungkin ini aja tambahan dari aku sedikit yang bisa aku sampaikan, dan terlebih terkurang mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, kita mau sesi dokumentasi terlebih dahulu. Silakan kakak operator ambil alih untuk sesi dokumentasi. Teman-teman boleh on cam ya semuanya. Oh iya guys, jangan lupa isi link surveinya ya untuk penilaian kami. Terima kasih. Yuk teman-teman on cam yuk semuanya. Kak Sabina bisa handle nggak, Kak? Bisa. Sudah siap semuanya untuk sesi dihitung. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Bentar. Oke. Wait. Bentar ya, sabar. Slide yang keduanya, coba guys. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga.
1, 2, 3. Slide keempat. Diingatkan lagi untuk mengisi link surveinya ya buat sertifikatnya. Kak Den. Sudah, Kak? Sudah. Oke, sip. Tak terasa ya. Untuk operator, teman-teman, sekian dari webinar kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah atau kekurangan dari saya sebagai moderator, dan untuk peserta pada siang hari ini, terima kasih banyak karena yang aku lihat kalian antusias banget dan banyak banget tadi yang mau bertanya dan nggak sempat satu-satu dijawab. Mohon maaf untuk itu. Nanti teman-teman bisa tanya di grup. Nanti kami kakak-kakak akan bantu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih ya teman-teman semua untuk waktunya juga. Terima kasih. Sekian dari saya sebagai moderator. Saya undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa. Sama-sama, Kak. Salam horus, Kak. Sama Kak. Salam semuanya. Horas. Jangan lupa ini ya, untuk dokumentasi di Instagramnya, pakai template tadi. Oh ya, nanti teman-teman boleh juga ya nyampaikan kesimpulan teman-teman tentang terkait webinar pada hari ini, gimana kakak-kakaknya dan panitia-panitianya. Dan boleh juga bakal kita repost kok. Oke. Terima kasih teman-teman semua telah hadir. Thank you semuanya.